Jadi kepada Pak Gabriel Alexander, kenapa Anda sampai menyinggung soal konten dari Kang Deddy Mulyadi? Sampai-sampai Anda mengatur Kang Deddy Mulyadi untuk kembali ke tupoksinya menjadi gubernur. Lah, memang selama ini apakah Kang Deddy tidak melakukan pekerjaannya sebagai gubernur ya? Jadi saya mohon kepada Pak Alexander, Anda tidak usah mengatur-ngatur Kang Deddy Mulyadi ya. Menurut saya, Kang Deddy Mulyadi lebih paham ya, lebih paham cara menjalankan tugasnya daripada Anda. Lagi pula, kalau Anda mengomentari soal Kang Deddy, konten-konten Kang Deddy Mulyadi ya, itu sebagai alat konten dan lompat pagar dan sebagainya. Pertanyaan saya, coba Bapak spilkan dulu kira-kira apa jasa ataupun hal-hal yang sudah Bapak lakukan yang memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Barat ya. Coba Bapak spill ya. Mencari alat buat konten, saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar. Kang Deddy, kita sama-sama percayakan proses ini ke kepolisian. Saya yakin kepolisian sudah terlatih ya, dan sudah berpengalaman menangani kasus-kasus kriminal. Jadi kita ayo sama-sama mengawal aja, tidak usah mengintervensi. Ya, sudah tidak usah mengintervensi lah. Kembalilah ya kan gubernur ke tupoksinya. Ya kan? Silahkan gubernur membangun Jawa Barat, ngurusi permasalahan di Jawa Barat ini yang sabrek-abrek. Ya kan, jangan selalu mencari apa ya, mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar ya, karena tugas penegakan hukum itu ada di APH, terutama dari kepolisian hari ini kan. Kita percayakan aja. Jadi makin gubernur mengomentari yang seharusnya tidak dikomentari, itu sama aja menafikan tugas kepolisian, menafikan tugas aparat penegak hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai rule-nya dan sesuai tupoksinya. Ya, harapan saya hari ini ya kan, Kang Deddy, ayo bareng-bareng, jadi kita membangun Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat yang lebih maju, lebih baik. Ya kan? Jadi terkait kasus Depok, serahkan aja. Kami juga tidak mengintervensi kok. Serahkan aja ke pihak kepolisian. Karena di situ bukan kami membela diri, terbukti kok tidak ada yang ber-KTA Grip, ya. Karena kami tidak menemukan KTA Grip di situ. Ya. Kalau di situ kejadiannya juga, ini perlu diketahui juga, kejadian itu malam, ya, kejadian itu pagi hari, itu di pemukiman padat lah, kemungkinan komplek penduduk, nggak mungkin itu digerakkan oleh ormas. Kejadian setengah subuh, siapa mau menggerakkan massa? Itu kan spontanitas warga di situ. Ya kalau di komplek itu, di masyarakat tersebut ada simpatisan Grip, ya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, kalau memang mereka tinggal di situ. Ya kan, tapi kalau ada yang terbukti ikut serta ya kan melakukan tindakan anarkisme, tangkap. Proses hukum ya kan. Nggak usah nanti kepolisian jangan merasa terintervensi oleh siapapun. Tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Kalau ada simpatisan Grip, proses. Ya kan? Kalau ada simpatisan masyarakat lainnya yang memang terlibat aksi anarkisme itu, proses juga, tangkap juga, gitu. Ya, jadi cukup. Saya rasa cukup sudah, ya kan. Jangan dibentur-benturkan lagi dengan kami, karena ini kan pelakunya sudah tertangkap. Nanti jelas. Semuanya nanti akan terungkap semuanya di sidang. Ya. Siapa pelakunya, motifnya apa, nanti ada semuanya. Hari ini kan negara ini kan negara yang terbuka. Bang, ya. Impactnya apa sih Bang kalau misalkan gubernur ini terlalu sering lompat pagar gitu? Ya akhirnya nggak fokus lah. Kan saya bilang, gubernur itu juga bukan malaikat. Ya kan? Gubernur ini bukan Superman. Ya kan? Hampir semua masalah ditanggapi. Tapi solusi permanennya belum ada. Saya bilang hari ini saya belum lihat solusi-solusi permanen dari apa yang beliau selalu sikapi dan tanggapi gitu. Kalau hari ini bicara premanisme, contohnya ya premanisme. Definisi preman hari ini kami semua belum paham. Preman itu yang seperti apa? Kami kan juga belum paham definisi preman seperti apa. Kemudian
Apa yang dia lakukan seharusnya seyogyanya itu dibuatkan dulu aturannya. Jadi bergerak itu berdasarkan aturan, apa itu perda atau itu pergub, ya kan, atau itu undang-undang lainnya, supaya apa? Supaya jelas di lapangan, tidak rancu. Kebijakan beliau sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan perda yang berlaku, dengan pergubnya harus seiring sejalan. Ya, sekali lagi, Grip Jaya mendukung penuh pemberantasan premanisme di Jawa Barat dan di Indonesia, ya kan? Dan memberantas seluruh tindak kejahatan supaya masyarakat Jawa Barat itu tinggal aman, nyaman. Itu kita sama-sama sepakat. Oke guys ya, jadi itu tadi pernyataan dari Ketua DPD Grip Jaya, Ormas Grip dari Jawa Barat ya, yang bernama Pak Gabriel Alexander. Pak Gabriel Alexander, nama yang sangat keren dan luar biasa. Pak, apakah Bapak tahu nama Gabriel itu siapa? Gabriel itu dalam kitab suci iman Katolik diceritakan atau dikisahkan itu adalah malaikat. Malaikat yang membawa kabar baik kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus yang nantinya harus menamai dia Yesus ya. Jadi kabar yang didengar oleh Bunda Maria pertama kali itu dari seorang malaikat Gabriel. Jadi malaikat Gabriel ini pembawa kabar baik. Tapi sayangnya hari ini ada seorang bapak ketua DPD Ormas Grip Jaya membawa kabar yang menurut saya ini membuat orang-orang di Jawa Barat juga merasa tidak nyaman ya dengan pernyataan-pernyataan bapak. Termasuk saya juga. Saya bukan orang Jawa Barat ya. Tetapi saya punya visi, tujuan saya ke depan adalah menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang Presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Dan ketika saya mendengarkan pernyataan Pak Gabriel Alexander yang mengatakan seperti ini, saya ingin menanggapi ya, karena saya membela Kang Deddy ini atas dasar keinginan saya menjadikan Kang Deddy sebagai presiden ya. Jadi kepada Pak Gabriel Alexander, kenapa Anda sampai menyinggung soal konten dari Kang Deddy Mulyadi? Sampai-sampai Anda mengatur Kang Deddy Mulyadi untuk kembali ke itu poksinya menjadi gubernur. Lah, memangnya selama ini apakah Kang Deddy tidak melakukan pekerjaannya sebagai gubernur ya? Jadi saya mohon kepada Pak Alexander, Anda tidak usah mengatur-ngatur Kang Deddy Mulyadi ya. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi lebih paham ya, lebih paham cara menjalankan tugasnya daripada Anda. Lagi pula kalau Anda mengomentari soal konten-konten Kang Deddy Mulyadi ya, itu sebagai alat konten dan lompat pagar dan sebagainya. Pertanyaan saya, coba Bapak spillkan dulu kira-kira apa jasa ataupun hal-hal yang sudah Bapak lakukan yang memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Barat ya. Coba Bapak spill ya, biar nanti kita bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Tidak perlu Kang Deddy Mulyadi yang sekarang menjadi gubernur ya. Sebelum beliau menjadi gubernur itu kan sudah banyak yang dia lakukan. Nah, kita ingin bandingkan dengan Pak Gabriel Alexander. Kira-kira Pak Gabriel Alexander ini sudah berbuat apa untuk masyarakat Jawa Barat sampai-sampai menyinggung soal konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya, masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia tidak ada yang merasa dirugikan dengan konten-konten Kang Deddy Mulyadi. Justru konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi adalah berkat bagi kita semua, membawa banyak manfaat Pak ya. Yang pertama, bisa menyadarkan gubernur-gubernur di provinsi-provinsi lain yang malas bekerja, malas turun ke lapangan, tidak mampu bekerja. Maka dengan konten tersebut ya bisa membangkitkan gairah mereka, membuat mereka juga menjadi rasa malu ya, dan akhirnya mereka mau bergerak untuk bekerja dan turun ke lapangan, serta dalam aktivitas mereka kalau bisa ya mereka transparasikan itu ke publik dengan mengupdate aktivitas mereka di sosial media, termasuk membuatkan konten YouTube ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, dengan adanya konten Kang Deddy Mulyadi, dia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah hasil kerjanya, inilah yang dijalankan, inilah yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Jawa Barat ya. Jadi kalau nggak ada konten Kang Deddy Mulyadi, ya gimana orang tahu apa saja yang Pak Gubernur ini kerjakan? Dengan adanya konten itu secara tidak langsung masyarakat bisa tahu, oh ternyata inilah yang Kang Deddy lakukan. Lalu yang berikutnya, dengan adanya konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi ya, masyarakat itu jadinya antusias untuk mau mendengarkan kebijakan pemerintah, untuk mau mengikuti arahan. Kan arahan dari Kang Deddy kan tidak perlu lagi mengeluarkan lewat beliau tidak perlu repot-repot harus melalui proses birokrasi yang ribet dan rumit. Tetapi cukup lewat sebuah video dari TikToknya itu, dia sudah bisa menghimbau seluruh warga Jawa Barat ya. Itulah kekuatan media sosial. Dan Kang Deddy tahu betul bagaimana memanfaatkan kekuatan media sosial ini untuk membawa kebaikan bagi masyarakat Jawa Barat.
Lalu yang berikutnya Pak, ya, manfaat-manfaat dari konten Kang Deddy Mulyadi ini. Dengan konten tersebut, dia bisa, misalnya nih, ya, dia membantu orang-orang yang berkesusahan, ya, orang-orang kecil, misalnya Bu Ijo yang pengembala kambing yang dia bantu, lalu kemudian Abah penjual tahu tempe, ya, yang tukang arit, orang-orang susah lah, ya, yang dia bantu itu bisa menggugah orang lain, terutama saya yang bukan warga Jawa Barat, untuk mau melakukan kebaikan yang sama. Yang sebelumnya kita mungkin pelit, kita malas untuk berbagi, malas untuk berbuat baik, tetapi dengan adanya konten Kang Deddy Mulyadi ini memotivasi kita untuk mau berbagi kebaikan, berbagi rezeki dengan orang lain jika kita mempunyai kelebihan, ya. Lalu yang berikutnya, dengan konten tersebut Kang Deddy memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan rezeki untuk orang lain. Banyak orang lain yang merasa terberkati dengan adanya konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi ini. Lalu kemudian Bapak membuatkan pernyataan yang seperti itu. Lagi pula Pak ya, kalau kita kembali nih ya ke persoalannya mengenai premanisme, ya, yang disoroti oleh Kang Deddy Mulyadi, yang saat ini lagi gencar-gencar dilakukan kebijakan untuk memberantas premanisme, ya, itu adalah oknum-oknumnya, bukan kelembagaan. Jadi bukan GRIP ataupun ormas-ormas lain yang mau dipermasalahkan atau mau dibubarkan, bukan, tetapi adalah oknum-oknumnya, tindakan-tindakannya yang meresahkan. Saya ambil contoh guys, saya misalnya begini ya, ada orang dari Nahdlatul Ulama, lalu kemudian dia berbuat kejahatan atau perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Tentunya orang tersebut yang dihukum, bukan Nahdlatul Ulamanya yang dibubarkan, ya, atau disengketakan, bukan, tetapi oknumnya, orangnya, ya, lembaganya tidak guys. Terkecuali itu mengatasnamakan lembaga dan lembaga tersebut juga mempunyai andil di situ atau ikut terlibat. Nah, mungkin baru ada proses hukum untuk lembaganya, ya. Jadi mohon hal ini bisa dipahami oleh Pak Gabriel Alexander. Lagi pula, Pak Gabriel, Anda harus paham bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah fenomena, ya, sebuah fenomena yang menurut saya membuat masyarakat bukan hanya Jawa Barat tapi di luar daripada Jawa Barat itu mengagumi kinerja beliau, ya. Suka dengan karakter dari Kang Deddy ini. Beliau pemimpin yang tegas, langsung di lokasi, panggil pejabatnya, panggil pihak-pihak yang terkait, selesaikan di lokasi, buat kebijakan, langsung eksekusi. Jadi satset tegas dan semua orang mengetahui, melihat lewat konten yang hari ini Anda komentari bahwa itu hanya alat konten dan sebagainya, ya. Jadi Pak Gabriel, ayolah ya, kita melihat sisi positifnya, sisi baiknya, jangan memberi pernyataan-pernyataan yang menurut saya ini akan membuat masyarakat Jawa Barat itu menjadi kurang begitu respect lagi, ya. Jadi mari kita mendukung segala niat baik, upaya baik dari Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat. Lalu yang berikutnya, saya ingin mengajak Pak Gabriel agar suatu saat nanti Pak Gabriel di tahun 2029 kita bisa berjuang bersama-sama untuk memenangkan Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini bukan keinginan dari Kang Deddy, tetapi keinginan dari orang-orang di luar Jawa Barat yang sudah melihat bagaimana kinerja atau kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi, dan kita jatuh cinta akan sosok beliau ini, dan kita ingin mendukung beliau untuk naik menjadi RI1. Semoga Pak Gabriel bisa sama-sama kita berjuang untuk menjadikan Kang Deddy Mulyadi ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Woi kamu preman-preman, ormas-ormas yang minta THR ke perusahaan, ke pedagang, makanya kerja. Goblok kalian itu, orang kerja-kerja, mau THR mau duit kok nggak kerja. Makanya jangan jadi preman. Kalau jadi ormas itu yang betul, bantu masyarakat, kasih THR, bukan masyarakat yang diminta THR. Goblok kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam silaturahim dari putra Banyuwangi, Songkon Balak Cemoro, menghimbaukan Gandawangi siap bergabung dengan KDN. Gardawangi Banyuwangi siap mendukung perjuangan KDN Kang Deddy Mulyadi. Saya Sayyid Abdullah siap mendukung lahir batin untuk KDN. Kang Deddy tetap semangat, jangan patah semangat. Juga untuk warga Jawa Barat, semangat. Kang Deddy orang baik, Kang Deddy Mulyadi itu orang baik, orang-orang yang bisa memikirkan rakyat. Jangan takut dengan premanisme Kang Deddy. Saya siap mendukung
Saya Wong Banyuwangi Osing siap mendukung Anda. Kita mainkan cara halus kita, Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pribados Abah Deden sebagai Humas DPP Manggala Garuda Putih dan juga Ketua Umum Rumah Aliansi KDM Mandiri siap mendukung seluruh program dan kebijakan Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Haji Deddy Mulyadi. Dan bagi yang ingin beraudensi dengan gubernur, silahkan lakukan sesuai prosedur. Jangan Anda ancam-ancam seolah-olah gubernur itu bisa dikendalikan oleh Anda. Gubernur adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Jawa Barat ini. Anda ingin beraudensi, itu adalah hak Anda. Tapi lakukan sesuai prosedur. Maka kalau mengganggu seluruh kebijakan dan program Gubernur Jawa Barat, maka Anda, saya pastikan, berhadapan dengan masyarakat Jawa Barat. Jaga satru, pagar lembur. Benar wani babar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke guys ya, mendengarkan pernyataan-pernyataan dari beberapa netizen ya, terutama dari tokoh-tokoh tertentu di Jawa Barat. Ini saya mengkhawatirkan ya, ketika Pak Gabriel Alexander ini mengeluarkan pernyataan yang di situ terkesan ingin memberikan, kalau hanya sekedar kontra narasi sih nggak apa-apa guys ya. Tapi kalau ada gestur menunjukkan perlawanan kepada Kang Deddy Mulyadi, menurut saya ini justru akan membenturkan masyarakat ya, akan membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi alangkah baiknya semua pihak bisa menahan diri agar dalam ruang-ruang sosial media kita jangan sampai menyampaikan hal-hal yang dapat membuat kemarahan terutama dari masyarakat Jawa Barat ya. Karena menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini sudah mendapatkan tempatnya tersendiri dalam hati masyarakat Jawa Barat ya, bukan cuma masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat di luar daripada Jawa Barat seperti yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu ya. Oke guys, saya kira itu saja karena tadi setelah Pak Gabriel Alexander selesai berbicara saya sudah menyampaikan banyak hal. Jadi di closing video ini tidak perlu saya panjang lebar lagi. Mudah-mudahan saya doakan ya masyarakat Jawa Barat tetap sehat, Kang Deddy Mulyadi juga tetap sehat, tetap kuat, semuanya dapat terkendalikan ya, aman dan semakin sejahtera. Oke guys, saya kira itu saja, sampai jumpa lagi.